wabarakatuh. Nama saya Nur Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program dari yang saya buat di dalam ProModel yang berjudul tentang simulasi sebuah pembuatan SIM. Ya, di sini di dalam pembuatan SIM ada beberapa contohnya ruang seperti ruang tunggu, surat yaitu surat kesehatan, psikotes, sertifikat mengemudi, pengambilan formulir, kemudian registrasi dan identifikasi, dan yang terakhir penyerahan SIM. Ya, langsung saja kita lihat di video ini. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari pembuatan SIM, di mana di sini saya memasukkan yaitu yang pertama, di urutan pertama itu ada ruang tunggu, terus urutan keduanya adalah surat kesehatan, selanjutnya psikotes, kemudian sertifikat mengemudi. Kemudian setelah mengambil sertifikat mengemudi, melakukan pengisian formulir permohonan. Kemudian setelah mengisi formulir permohonan, melakukan registrasi. Setelah itu melakukan identifikasi, dan setelah melakukan identifikasi menunggu sebentar dan akan dicetak, yaitu dengan menyerahkan SIM. Baiklah, di sini saya akan yang pertama, di sini saya mengambil kursi, kemudian orang, di sini orang, kemudian ada penamaan label ruang tunggu, di mana ruang tunggu diisi dulu terlebih dahulu di sini, kemudian klik yang A, kemudian tarik ke yang akan kita beri di sini. Kemudian kita klik lagi di sini, klik angka 0 untuk melakukan counter, yaitu angka itu dimana yang nantinya akan memunculkan angka yang berada di ruang tunggu ini. Kemudian pengambilan surat kesehatan, yaitu seperti juga berjalan melalui alurnya roll. Kemudian di surat kesehatan ini sama juga saya memasukkan meja, di mana yaitu ini surat kesehatan. Oh ya, kapasitasnya di sini saya mengambil yang ruang tunggu tadi 100 kapasitas orang. Kemudian di surat kesehatan 35 orang. Di surat kesehatan ini di sini sama saja dengan yang tadi. Di sini saya mengambil 3 kursi dan 1 meja, kemudian 1 orang sebagai monitoringnya. Di sini untuk memasukkan label surat kesehatan, isi terlebih dahulu di sini penamanya surat kesehatan, kemudian tarik yaitu huruf label A ini ke sini, ke surat kesehatan, maka akan muncul surat kesehatan. Kemudian untuk counternya sama juga, tarik saja tinggalan counternya ke sini dan maka akan jadi. Selanjutnya melalui rule-nya, ambil lagi 3 kursi, dimana setelah itu mengambil 1 meja. Di sini diberi nama psikotes, dimana di dalam psikotes ada juga monitornya sebagai monitornya. Kemudian di psikotes ini untuk penamaan labelnya sama dengan tadi, klik di sini terlebih dahulu, kemudian beri nama di labelan ini psikotes di namanya,
kemudian tarik labelnya ke dalam ini di psikotes di sini, pas di bawahnya. Kemudian untuk counternya sama juga, diklik terus masukkan ke sini. Setelah setelah mendapatkan sertifikat psikotes, kemudian menuju untuk pengambilan sertifikat mengemudi. Di sini pengambilan sertifikat mengemudi sama dengan yang tadi, beri namanya dengan klik di sini, kemudian beri nama sertifikat mengemudi. Setelah itu tarik labelnya ke sini untuk penamaan sertifikat mengemudi, dan kemudian counternya untuk pemberian total angka yang akan nantinya yang berada di sini. Kemudian ini ambil untuk monitornya di sini, yang ini. Setelah mengambil sertifikat mengemudi, dilanjutkan dengan mengisi formulir permohonan. Di sini permohonan untuk pengambilan SIM. Sama dengan yang tadi, ambil satu meja. Kemudian di sini pemberian nama. Di sini kapasitasnya yaitu yang sertifikat tadi 35, dan di sini psikotes tadi 35. 40 kapasitas untuk formulir permohonan. Begitu juga nantinya dengan ini registrasi, identifikasi ada 15 kapasitasnya, dan penyerahan SIM yaitu 10 kapasitas orang. Dilanjut dengan yang tadi yang di formulir permohonan, dengan diklik pada di sini ya, bilangkan centang news ini, kemudian masukkan ini monitornya orang ke dalam sini, ke monitoringnya, kemudian masukkan labelnya yang itu ini formulir permohonan, kemudian masukkan juga counternya, yaitu yang ini counternya, yaitu untuk mengetahui nanti jumlah yang berada di dalam mengisi formulir permohonan ini. Kemudian setelah mengisi formulir permohonan, masuk ke jalur untuk pembayaran, yaitu registrasi. Di sini di registrasi kapasitasnya 25 orang untuk yang membayar. Di sini sama dengan yang tadi, masukkan juga monitor orangnya. Kemudian untuk labelan registrasi tinggal klik aja di sini dan tarik yang teks ini ke dalam registrasi ini, dan counternya juga untuk mengetahui total orang yang melakukan registrasi nantinya. Setelah itu lanjut ke jalur identifikasi. Di identifikasi kapasitasnya adalah 15 orang yang dapat diidentifikasi setiap maksimalnya 15 orang. Di sini sama dengan yang tadi, masukkan labelnya dan counternya juga. Setelah melakukan identifikasi, kita menunggu dengan mengarah ke penyerahan SIM, di mana di sini SIM akan dicetak, yaitu kapasitasnya 10 orang, dan kemudian masukkan monitor orangnya dan label serta counternya. Seperti itu untuk yang jalurnya. Kemudian masuk ke dalam build dan entitasnya. Sini saya mengambil yaitu orang. Itu yang di sini saya mengambil orang, dimana ini nanti yang akan berjalan. Kemudian masuk ke dalam arrival ini. Di sini klik yang add, ini yang orang tadi, kemudian klik di sini di ruang tunggu, maka akan muncul Etna ruang tunggu, yaitu lokasi pertama dari orang tersebut. Kemudian setelah itu masuk ke Ctrl P, yaitu processing. Di dalam processing ini
kita klik satu persatu, yaitu dari ruang tunggu klik, kemudian taruh di jalurnya, klik. Setelah itu klik lagi, masukkan ke surat kesehatan, klik. Setelah itu lanjut klik lagi di sini surat kesehatan, masuk ke jalur sini untuk pengarah ke psikotes. Kemudian dari jalur psikotes masuk ke dalam psikotes. Dari psikotes masuk ke jalur sertifikat mengemudi. Kemudian dari jalur sertifikat mengemudi menuju ke sertifikat mengemudi. Setelah itu dari sertifikat mengemudi masuk ke jalur formulir permohonan. Setelah masuk ke jalur formulir permohonan, kemudian masuk ke formulir permohonan. Setelah masuk ke formulir permohonan, masuk ke jalur registrasi yang untuk pembayaran tadi. Setelah melakukan registrasi, lanjut ke proses ini, yaitu registrasi. Dari registrasi kemudian menuju ke jalur identifikasi. Dari jalur identifikasi masuk ke identifikasi, dimana di identifikasi ini nanti dilakukan foto serta sidik jari. Kemudian setelah dari identifikasi masuk ke jalur pengeprinan. Setelah masuk ke pengeprinan, lalu dicetak dan diserahkan. Itulah adalah jalur-jalurnya yang nantinya akan di-running dan berjalan. Setelah itu masuk ke sini, yaitu proses tadi kan, memasukkan waktu operasionalnya, di mana di ruang tunggu yaitu 15 menit, kemudian di surat kesehatan 5 menit, setelah itu di psikotes 5 menit, sertifikasi mengemudi di sini sertifikasi mengemudi itu 5 menit, dan di formulir pengisian formulir di sini dibatasi 7 menit, di registrasi 3 menit, kemudian di identifikasi di sini ada 3 menit juga, dan yang terakhir penyerahan 2 menit saja dilakukan. Oke, untuk jalur-jalurnya, setelah masuk jalur, di sini ada pengembalian surat kesehatan, yaitu dari sini ke dari jalur pengambilan surat kesehatan ke surat kesehatan itu, yaitu di sini diisi move for 2 menit, dia itu berjalan selama 2 menit. Kemudian yang selanjutnya pengambilan sertifikat psikotes, yaitu dari sini ke sini, itu dilakukan 2 menit juga. Kemudian pengambilan sertifikat mengemudi dari sini ke sini dilakukan selama 2 menit juga. Setelah itu pengisian formulir permohonan di sini, dari sini ke sini, itu dilakukan selama 2 menit juga. Kemudian dari proses pembayaran, yaitu dari rule ini ke registrasi, itu dilakukan selama 2 menit. Kemudian di proses identifikasi dari sini ke sini lagi, itu dilakukan selama 2 menit, dan proses terakhir yaitu pencetakan SIM, yaitu dari sini ke sini, itu dilakukan selama 1 menit. Ya, itu adalah waktu atau alur yang dijalani dalam proses ini. Setelah itu masuk ke menu simulation dan masuk ke option. Di sini untuk run time-nya saya masukkan 10, yaitu yang artinya 10 jam kerja. Kemudian oke. Setelah itu masuk ke simulation lagi dan run. Akan muncul nantinya simpan, kemudian simpan dan
akan berjalan seperti ini, yaitu dari ruang tunggu yaitu 13 orang, 12, 11 orang, 13. Kemudian masuk ke eh, untuk pengambilan surat kesehatan. Nah, di sini ada 6, 7, 12 orang atau 6 orang yang masuk. Kemudian masuk ke jalur psikokon untuk pengambilan psikotesnya di sini masuk yaitu kadang 7 orang, 5 orang, 6 orang, tergantung kecepatan dari waktunya tadi. Kemudian untuk pengambilan sertifikat mengemudi di sini ada 7 orang, 6 orang, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah itu masuk ke dalam formulir permohonan. Di sini tertera terkadang masuk 5 orang, 4 orang, dan seterusnya. Di menu registrasinya di sini terdapat terkadang 1 orang, 3 orang, bahkan tidak lebih dari 3 orang terkadang, tapi terkadang-kadang bisa sampai 5 orang ataupun 10 orang yang menteri. Kemudian di sini di menu identifikasi juga begitu. Di sini total orang yang masuk, dan di penyerahan SIM yaitu di sini ada totalnya yang diserahkan SIM-nya. Seperti itulah alur dari program yang saya buat ini, untuk pro model yang saya buat ini. Di sini kita akan menunggu sampai hours ini waktunya, yaitu sampai 10 jam. Di sini masih 3 menit, kita tunggu saja sampai waktunya selesai. Di sini saya telah memasukkan data sesuai dengan yang awal tadi saya jabarkan pada pembukaan. Pada pembukaan itu ada tabel, yang dimana tabel itu berisi entity, location, capacity, operation, dan move logic. Move logic itu yang ini, yang dia berjalan dari lewat rule ini. Kemudian untuk operationnya, yaitu di setiap dia berhenti, yaitu kayak seperti surat kesehatan, ruang tunggu, itu adalah waktu operationnya seperti itu. Dan apabila capacity itu adalah total dari tunggu, seperti pengambilan surat kesehatan, seperti itu kapasitasnya dibatasi. Contohnya di ruang tunggu ada kapasitasnya yaitu 100 orang, tapi di sini tidak mencapai 100 orang, hanya 20 orang, 21 orang gitu. Tapi dia berjalan terus-menerus sampai di penyerahan SIM. Seperti itu alur yang dijalani. Selanjutnya kita akan menunggu untuk mendapatkan hasil apakah dia worth it, maksudnya dalam artian kapasitas operationnya dan move logicnya apakah dapat digunakan. Maka kita tunggu sampai waktu ini menunjukkan 10 jam. Di sini kita dapat melihat bahwasanya tidak ada proses menunggu sampai melebihi kapasitas dari setiap ruang yang telah diberikan seperti itu. Ini contohnya di menu ruang tunggu ini kan ada 100 kapasitasnya 100 orang, ternyata di sini tidak mencapai 100 orang. Kemudian di surat
pengambilan surat kesehatan. Di sini kapasitasnya 30 orang dan ternyata di sini hanya batasnya kurang lebih 10 orang yang masuk. Kemudian di psikotes ini ada 35, kapasitasnya 35 juga, seperti itu. Dan sama seperti yang lainnya, di sini tidak ada yang melebihi kapasitas dari ruangan tersebut. Ya, setelah selesai seperti ini, simulation complete. Do you want to see result? Kita akan melihat resultnya. Ya, sedikit lama yang di sini. Ya, sampai muncul seperti ini. Kemudian kita tunggu. Di sini kita dapat melihat INTA ini adalah orang yang berjalan tadi di dalam logic. Ya, di sini yang berwarna biru muda ini dia adalah in move logic. Artinya dia yang berada di dalam jalurnya ada 22%. Sedangkan yang in operation yang di dalam ruang seperti ruang tunggu dan lainnya itu berada di angka 77% ke atas, seperti itu. Di sini total exitnya ada 536 total exitnya. Dan di sini ada multi capacity location stated, di mana di sini kan berwarna menunjukkan bahwasanya ruang tunggu ini sedang melakukan operasi gitu. Sedangkan yang biru tua ini kosong, yaitu ruang kosongnya ada 88% dan ruang yang terisi yang sedang diproses ada 11%, seperti itu. Seperti itu adalah contohnya, dan kita dapat lihat seperti yang lainnya yaitu ruang tunggu, surat kesehatan, kemudian registrasi, identifikasi, dan yang terakhir penyerahan SIM. Di sini penyerahan SIM-nya ada 79% yang diolah, sedangkan yang 20% kosong, yaitu sedang menunggu. Seperti itulah hasil dari simulasi pro model yang telah saya buat. Di sini saya membuat simulasi tentang pembuatan sebuah SIM.